Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustaz, siapakah Syekh Subakir itu? Baik, pertanyaannya adalah siapakah Syekh Subakir itu? Dalam berbagai sumber dan catatan sejarah, Syekh Subakir memiliki nama asli Maulana Muhammad Al-Baqir yang berasal dari Persia atau Iran. Beliau adalah putra Syekh Jamaluddin Shah Jalal atau Syekh Jumadil Kubro. Syekh Subakir ahli dalam bidang spiritual, ahli ekologi lingkungan, ahli dagang, dan beliau pun ahli dalam ruqyah syar'iyyah. Maulana Muhammad Al-Baqir bersama 8 rombongan ulama lainnya diutus oleh Sultan Muhammad Jalabi atau Sultan Mehmed I dari Istanbul, Turki Utsmaniyah atau Ottoman Turki pada tahun 1404 Masehi untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di sebuah wilayah yang kaya akan rempah-rempah, khususnya Pulau Jawa. Syekh Subakir berangkat dari Turki ke Jawa bersama ayahnya, yaitu Syekh Jumadil Kubro, dan saudara-saudara kandungnya seperti paman Syekh Subakir bernama Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki. Beliau ahli mengatur negara. Maulana Ishaq berasal dari Samarkand. Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Magharib berasal dari Maroko. Maulana Malik Israel dari Turki. Maulana Muhammad Ali Akbar dari Persia. Maulana Hasanuddin dari Palestina. Maulana Aliyuddin dari Palestina, dan Syekh Maulana Maghribi. Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik merupakan adik Syekh Jumadil Kubro. Dengan begitu, Syekh Subakir adalah keponakan Sunan Gresik. Rombongan tersebut dibiayai secara penuh oleh Kesultanan Turki Ottoman pada saat itu. Dengan begitu, Syekh Subakir masuk ke dalam 9 wali yang ditunjuk ke Khalifah Turki Utsmani untuk berdakwah di tanah Jawa. Rombongan-rombongan telah dikirim oleh Kesultanan Turki pada periode sebelumnya. Tetapi ada beberapa prajurit atau dai-dai yang mengalami kesulitan atau masalah. Bukan hanya saja karena perbedaan adat istiadat dan kebiasaan, tapi juga ada gangguan-gangguan yang sifatnya gaib. Karena di tanah Jawa pada saat itu merupakan hutan belantara yang diyakini oleh penduduk-penduduk sekitar merupakan kerajaan-kerajaan bangsa jin. Oleh karena itulah sebab dikirimnya Syekh Subakir ke tanah Jawa, karena beliau merupakan ahli ruqyah syar'iyyah. Makanya ketika beliau sampai di Jawa, beliau pun mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat dan melakukan ruqyah syar'iyyah di tanah Jawa, sehingga pada saat itu gangguan-gangguan gaib bisa dinetralkan. Alhamdulillah, beliau pun berhasil mengajarkan ketauhidan di tanah Jawa. Tetapi karena keberhasilannya itu, banyak para warga masyarakat saat itu mengkultuskan beliau sehingga menganggap dia lebih daripada manusia biasa. Oleh karena itulah, atas dasar itulah Syekh Subakir akhirnya memutuskan untuk kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi. Kepulangan Syekh Subakir dimaksudkan untuk mengembalikan ketauhidan masyarakat Jawa agar tidak terlalu fanatik terhadapnya. Beberapa tahun setelah pulang Syekh Subakir wafat, secara estafet dakwah Islam di Nusantara lalu dilanjutkan oleh Wali Songo setelah itu. Sahabatku, itulah biografi singkat tentang Syekh Subakir, yang beliau merupakan adalah dai Allah, dai Islam yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dan merupakan utusan dai dari Kesultanan Turki Utsmani.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil sejarah, bahwasannya sejarah adalah suatu yang penting kita pelajari. Orang yang tidak belajar sejarah, orang yang tidak mau peduli dengan sejarah, maka dirinya tidak akan bisa mengukir sejarahnya di masa yang akan datang. Sahabatku, marilah kita jadikan ini sebagai hikmah buat kita, pentingnya belajar sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.